pemirsa Hidup Sehat, berjumpa lagi dengan saya Dr. Tengku Anissa dan rekan saya yang sudah lama tidak terlihat di Hidup Sehat. Gimana nih Kak Bekti kondisinya? S-Cov, sarjana COVID. Tapi sekarang udah baikan ya Kak ya, dan hadir bersama kita hari ini. Negatif, gue udah PCR. Tapi yang masalahnya 17 hari itu selama di rumah kan istirahat kan. Nah ini kok malah jadi pegel dan sakit gitu kayaknya pinggang gitu. Apa saraf kejepit ya apa gimana gitu? Nah kalau gitu Kak, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Oke. Saraf terjepit atau hernia nucleus pulvolus adalah suatu kondisi di mana bantalan antara tulang belakang yang lembut dan seperti agar-agar menonjol sehingga menekan saraf di sekitarnya. Gejala saraf terjepit yang paling umum adalah nyeri. Faktor usia, genetik, cedera tulang belakang, berat badan berlebih merupakan beberapa penyebab saraf terjepit. Saraf terjepit dapat dideteksi melalui pemeriksaan fisik, seperti menilai refleks dan kekuatan otot, kemampuan berjalan dan fungsi sensorik, serta pemeriksaan menunjang seperti pemeriksaan radiologi. Saraf terjepit dapat diobati dengan obat anti nyeri jika gejalanya ringan. Jika berat, dokter akan memberikan obat anti nyeri golongan opioid. Nah, biasanya saraf terjepit terjadi di leher atau punggung bawah bagian belakang. Apakah hanya dua lokasi itu saja? Bisa nggak ya saraf terjepit terjadi di bagian tubuh lain? Bagaimana ya cara agar kita terhindar dari saraf terjepit? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Nah itu dia tuh Dokter Nisa, ini gara-gara aku mungkin istirahat di rumah terlalu banyak di tempat tidur. Tempat tidur juga mungkin kenapa ya kali, tapi malah pegel, sakit gitu pinggang. Nah, itu dia. Jadi di samping kita nih Kak, udah ada Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan. Selamat siang Dok. Ini tadi Kak Bekti ngomong nih, katanya pinggangnya itu sakit mulu. Nah, ini ada fakta mitos selanjutnya nih Dok. Jadi, katanya kalau sakit pada bagian belakang itu adalah tanda dari saraf terjepit. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Oh, mitos. Belum tentu jadinya Dok ya? Belum tentu. Baik, seperti apa tuh Dok? Jadi tidak semua dari sakit pinggang atau sakit punggung bawah itu adalah saraf kejepit, ya. Salah satunya adalah saraf kejepit. Ya. Jadi saraf di sepanjang tulang leher sampai ke pinggang itu ada urat saraf seperti kita lihat di gambar ini yang keluar. Nah, kalau ada yang kejepit, itu baru disebut saraf. Tapi kalau hanya nyeri pinggang mungkin indera tadi kurang bergerak barangkali, ya tidak stretching, ya tidak kaku pinggangnya, tidur terlalu lama, gitu ya, bisa nyeri pinggang. Gitu. Nah Dok, sebenarnya kalau misalnya bagian mana sih Dok yang saraf itu kejepit itu Dok? Ini tulang belakang kan Dok? Ya, ini contohnya ya, ini tulang belakang, mulai dari leher sampai ke tulang kedudukan, tulang ekor paling bawah ya. Nah dari setiap ruasnya itu, setiap ruasnya tulang ini keluar saraf. Ini sumsum tulang belakang di dalamnya. Sumsum tulang belakang. Yang terusan dari otak. Ya. Kemudian setiap ruasnya ini keluarlah yang disebut ini kuning ini nih, saraf kejepit itu Dok? Kuning ini. Jadi kalau yang disebut saraf kejepit itu, ini yang terjepit, saraf-saraf yang itu dia. Yang kuning itu. Jadi kenapa itu? Karena tulangnya yang menekan gitu atau gimana tuh? Salah satunya mungkin ada yang mengenal dengan HNP. Apa itu Dok? Hernia nucleus pulposus namanya. Nah, HNP itu adalah bantalan antara tulang dengan tulang di tulang belakang itu yang tergencet seperti ada tekanan yang kuat. Nah, sehingga ini menekan urat saraf ini ke belakang. Oh, begitu. Itu yang mungkin maksudnya tuh ininya udah nggak ada lagi apa gimana Dok? Ini mungkin bantalannya yang sudah bantalan itu kan usia sudah 30 ke atas atau 40 ke atas itu begitu. Itu sudah mulai menipis. Agak mengering. Oh, Jadi mengering. sudah, ya. Ini kan isinya cairan. Baik. Jadi mulai berkurang cairannya sehingga ini rentan terhadap tekanan, gitu ya. Sehingga itulah yang muncul keluar. Nah, Dok, kalau misalnya itu ya Dok ya, saya kadang kalau udah punggungnya udah atau saraf kejepit gitu, pegel gitu Dok, itu diatasi dengan diurut Dok.
dan menggunakan obat gosok. Fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos. Iya. Oh. Jadi jangan, Dok, diurut gitu, Dok. Jadi sebetulnya diurut untuk mengoleskan obat-obat penghilang nyeri sih boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau diurut dengan tujuan menghilangkan saraf kejepit, itu tidak bisa. Oh, tidak bisa. Yang berbahaya Nggak itu ada. sebenarnya tekanannya itu ya, Dok. Betul. Ya. Jadi kalau salah untuk melakukan pijatan pada daerah-daerah tertentu, ini daerah-daerah sensitif. Iya. Salah malah berakibat lebih fatal. Waduh, lebih fatal lagi nanti Iya. ya, Dok. Itu akan harusnya kalau saraf kejepit diapain tuh, Dok, nanti, Dok? Nah, tergantung dari seberapa berat penyebabnya. Kalau hanya ringan, itu bisa dengan terapi obat-obatan misalnya ya, kemudian dengan fisioterapi. Ya, fisioterapi sebetulnya prinsip dipijit tapi dengan keahlian tertentu mestinya. Jadi memang sudah ada alat-alat tertentu yang dipakai gitu ya. Nah, sehingga kalau nyerinya berkurang, tidak ada gangguan persarafan yang lain, ya dianggap tidak berbahaya. Baik. Gitu ya. Baik. Nah, dokter, ini juga masyarakat perlu tahu nih, dokter. Tadi kan dokter udah bilang nih, kalau saraf kejepit itu terjadinya di punggung. Tapi ada nggak sih yang di leher gitu, Dok? Ini pertanyaan dari masyarakat. Ya. Tentunya ada. Jadi saraf kejepit itu sebetulnya kan istilah umum. Ada urat saraf yang terganggu oleh bagian tubuh yang lain, kan mestinya begitu ya. Kalau tadi yang kita sampaikan ini terganggu karena bantalan antara tulang dengan tulang itu yang menekan terhadap urat saraf. Nah, tentunya ini sepanjang dari mulai leher sampai ke punggung bawah tentunya bisa terjadi. Tapi yang terbanyak adalah 80% terjadi di daerah pinggang. Pinggang. Atau punggung bawah. Kenapa? Karena itu yang menahan berat badan yang berlebihan, ya. Kemudian juga 20-30% lagi terjadi di leher, Gitu. karena yang banyak gerakan leher kita ini. Nah, itu dia. Kalau misalkan saraf kejepitnya di leher, Dok, ini yang seperti ini, Dok, ya? Nah, Ini leher nih, Dok? iya. Oh. Jadi ini kalau diibaratkan ini tulang kepala gitu ya. Nah, ini daerah leher. Ya. Itu kalau di leher itu ada ciri tertentu nggak sih sakitnya, Dok? Nah, Seperti apa, Dok? Jadi gini, saraf yang keluar dari leher itu mempersarafi daerah lengan. Ya. Saraf yang keluar dari pinggang ini mempersarafi kedua kaki. Prinsip sakitnya sama-sama aja. Iya. Mau nyeri, kemudian rasa terbakar, mau rasa seperti kesetrum, ya, rasa panas, ya, itu bisa terjadi di lengan maupun di kedua tungkai. Nah, jadi kalau di leher tentunya yang dirasakan di daerah lengan. Bukan kepala, Dok. Sok jadi kerasa pusing gitu. Bukan. Oh, bukan. Nah, nih, Dok, ini banyak banget nih masyarakat punya kebiasaan menggertakkan leher, Dok. Nah, kira-kira menggertakkan leher itu mempunyai resiko untuk memiliki saraf kejepit nggak, Dok? Iya, tentunya tidak semua orang memiliki elastisitas yang bagus di leher itu ya. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Kalau kiropraktik, Dok? Nah, kiropraktik itu salah satu alternatif medicine pengobatan yang kalau dilakukan bisa menolong untuk saraf kejepit ini, tapi betul-betul karena ini organ yang sangat sensitif, sehingga harus dilakukan orang yang betul-betul ahli. Ya, salah menggerakkan akibatnya tentunya lebih fatal. Gitu. Berarti ini ada fakta mitos nih, saraf kejepit itu dapat diatasi dengan kiropraktik. Nah, itu apa, Dok? Itu fakta atau mitos berarti? Itu fakta. Fakta. Ya, tapi jadi harus masih bisa ya, Dok? Bisa, harus dilakukan oleh yang ahli benar. Ya, jangan sembarangan juga ya, Dok? Jangan sembarangan. Betul. Nah, ini tentang mengatasi saraf kejepit dengan akupuntur, Dok. Ini fakta atau mitos? Ya. Nanti, Dok, jangan dijawab dulu ya. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat. Iya, pemirsa Hidup Sehat, tadi kita udah menyaksikan artis-artis yang terkena meningitis. Nah, di saat ini kita masih ngebahas mengenai apakah Indra? Saraf kejepit itu. Nah, tadi sempat kita dan itu meningitis itu termasuk salah satu penyakit saraf ya, Dok? Iya. Oh, gitu. Jadi infeksi di sistem persarafan. Oh, infeksi di sistem persarafan. Yang mengenai selaput otak. Oh, mengenai selaput otaknya. Nah, ngomongin otak, mengenai saraf itu. Nah, tadi kan sempat saya tanya tuh, Dok, kalau misalkan kita akupuntur itu bisa mengatasi saraf kejepit, Dok. Itu fakta atau mitos?
Mitos. Oh, Jadi mitos. sebetulnya tidak menghilangkan saraf kejepit, tapi membantu menghilangkan rasa nyeri Hanya menghilangkan rasa nyerinya Iya, saja. iya, tapi tidak menghilangkan saraf kejepit. Oh gitu. Nah itu apa namanya harusnya diapain sih dok? Operasi gitu untuk? Tergantung dari seberapa parah saraf yang kejepit itu. Jadi pada yang ringan, barangkali dengan obat-obatan bisa, kemudian dengan fisioterapi, ya. Kemudian juga yang lebih berat biasanya dengan memblok nyeri, ya, itu namanya pakai radiofrekuensi atau intervensi pain namanya sekarang itu. Dan yang lebih kalau nggak bisa diatasi bisa dengan operasi. Operasi itu juga ada operasi yang mikro yang hanya bukanya kecil saja pakai endoskopi. Juga ada yang operasi yang lebih berat, yang harus dioperasi besar gitu ya. Nah dok, ini kan tadi pengobatan dok, tapi masyarakat juga perlu tahu nih ciri-ciri dan gejalanya. Apakah benar nih fakta mitos selanjutnya bahwa orang dengan saraf kejepit akan merasakan nyeri hebat disertai rasa panas dan kesemutan? Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta, bagaimana dok? Jadi kalau serabut saraf itu tertekan, terdesak akan menimbulkan rasa nyeri, rasa sensasi yang tidak nyaman. Mungkin rasa kesemutan, rasa nyeri, rasa terbakar, dan macam-macam, rasa kesetrum. Dan kalau tertekannya hebat, terdesaknya hebat, tentunya tidak ada lagi menghantar rasa nyeri itu. Sehingga tidak berasa, akhirnya baal, tebal. Dan bahkan otot yang dipersarafi oleh saraf yang terjepit itu tidak bisa bekerja. Artinya timbul kelumpuhan atau lemah. Jadi sampai bisa menyebabkan kelumpuhan. Kalau itu dibiarkan terus-menerus seperti itu ya dok? Iya. Jadi rasa sakitnya mungkin ya, dan kita diamkan saja malah dipijet mungkin, atau tadi ya akupuntur. Jadi tidak diapa-apakan. Mungkin kita harus cepat langsung menuju ke dokter ya. Iya. Jadi sebaiknya harus diperiksa seberapa, apalagi sudah berulang barangkali ya. Ya, betul. Sudah berulang, kemudian terjadinya sudah beberapa hari tidak hilang gitu, harus segera periksa ke dokter karena kita tidak tahu seberapa berat saraf kejepit itu. Gitu ya. Nah, nih dok, banyak yang bilang kalau saraf kejepit itu diderita oleh usia seperti saya dok, 40 tahunan dok. Emang saya juga sering ngerasa itu sih dok. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Yo, fakta. Jadi, di atas 40 tahun ya? Ya, jadi itu kenapa pada tuh, umumnya 30 sampai 50 tahun karena itu tadi kan kalau leher sering bergerak kemudian menahan beban ya. Tapi yang saraf betul-betul yang namanya kalau kita sebut tadi ada bantalan tulang dengan tulang yang mendesak terhadap saraf, pada umumnya yang terkena itu usia lanjut. Jadi sekitar 60%-nya jadi pada usia di atas 60 tahun. Nah, itu supaya kita terhindar dari yang namanya saraf kejepit itu dok sampai tua nanti, supaya nggak terasa gitu dok. Jangan sampai kena gitu dok. Jangan sampai kena, tentunya kita harus. Ada obat-obatan atau ada olahraga atau olahraga? Tentunya kita harus memperkuat otot punggung. Otot punggung kita harus perkuat dengan olahraga. Karena ada olahraga tertentu yang bisa memperkuat otot punggung kita. Tuh. Yang kedua adalah ya hindarilah yang menyebabkan cedera pada punggung, misalnya mengangkat dalam posisi yang tidak bagus, ya, mengangkat beban yang terlalu berat atau jatuh, kecelakaan segala macam, itu berpotensi terhadap timbulnya saraf kejepit. Iya betul dok. Nah dok, jadi memang nih dok ya, saraf kejepit itu memang kalau tidak diobati lama-lama akan menyebabkan kelumpuhan. Tapi masyarakat perlu tahu nih dok, apa saja sih sebenarnya yang bisa menyebabkan terjadinya saraf kejepit? Ya. Jadi sebetulnya yang bisa menjadi penyebab tadi sudah disebutkan, misalnya karena proses penuaan sendiri juga bisa. Atau mungkin ada juga faktor-faktor yang kita sebut ya sudah memang kondisi dari tubuh itu yang tidak bagus gitu ya. Jatuh gitu dok, terjatuh. Kemudian dalam kondisi seperti itu terjatuh misalnya, jatuh posisi duduk misalnya. Nah ini potensi banget itu. Atau jatuhnya biasa kecelakaan sepeda motor yang sering menyebabkan gangguan pada tulang belakang gitu ya. Itu yang sering sekali. Dok, itu kalau misalkan kita terjatuh gitu dok, dan kemudian ada nggak sih kayak cara untuk supaya tidak terkena saraf kejepitnya gitu pada saat setelah jatuh itu dok, gitu, mengatasinya seperti apa gitu dok, mungkin supaya kita antisipasi cepat gitu dok. Jadi kalau seseorang jatuh kecelakaan misalnya ya,
atau jatuh terduduk. Kepleset terduduk gitu. Terduduk ya. Iya. Kalau kita jatuh terduduk, mestinya kita harus melihat dulu kondisinya. Artinya merasakan dulu apa yang kita alami dengan setelah terjatuh itu ya. Biasanya sakit pada pinggang kalau itu terjadi, punggung bagian bawah itu terjadi, maka periksakanlah apakah jatuhnya itu fatal atau tidak, atau mengganggu struktur dari tulang belakang atau tidak. Ya. Kalau jatuhnya hebat, bisa jadi tulang belakang itu kalau posisinya nggak bagus kan bisa jadi berubah. Ya. Bahkan yang kita takutkan bergeser. Betul. Jadi antara ruas dengan ruas tulang ini bergeser. Itu yang kita takutkan. Nah dok, ini juga ada teman saya yang bertanya nih dok, kalau seandainya kita jatuh dan terkena di bagian tulang ekor, katanya bisa menyebabkan kebutaan. Nah ini gimana dok? Ini benar tidak dok? Mitos betul. Mitos. Kalau banyak yang bilang kan bisa itu jatuh nanti buta loh gitu. Iya, karena perjalanan sarafnya gitu. Memang berbeda ya. Beda. Beda ya dok. Mitos itu. Nggak ada. Jadi tapi kalau misalnya saraf kejepit ini bisa disembuhin nggak sih dok? Bisa, tentunya bisa ya. Dalam sembuh total bisa. Gitu benar-benar total bisa, sembuh? tergantung dari kecepatan kita untuk menanganinya. Jadi kalau dibiarkan terlalu lama, sudah terjepit sehingga otot-ototnya sudah terganggu, kekuatan sudah terganggu, tentunya akan sulit untuk kembali. Maka jangan sampai jepitannya itu terlalu lama. Gitu ya. Karena saraf itu terlalu lama itu berapa lama tuh dok? Tidak ada batas waktu sebetulnya. Ya. Nah, saraf itu sekali dia rusak tidak bisa kembali pulih. Aduh. Nah, jadi yang dilakukan supaya itu berarti mengurangi sakitnya saja berarti ya dok ya? Iya. Oh alah. Nah itu tipsnya nih dok. Supaya kita ini yang masyarakat yang punya penyakit saraf kejepit ini nih dok, mungkin bisa. Jadi kalau mengatasi dengan baik. Kalau misalnya tadi sampaikan kita terjatuh atau sakit pada pinggang pada kondisi tertentu, sakit pada punggung atau leher, yang pertama pesannya jangan dipijit. Jangan dipijit. Jangan dipijit ya. Siap. Kalau hanya sekadar menggosokkan obat penghilang nyeri silakan aja. Tapi jangan dipijit karena ini tulang belakang kita itu adalah di situ ada sum-sum tulang belakang, kemudian sangat sensitif. Di situ keluar serabut saraf yang menggerakkan anggota gerak kita. Nah, kalau kita salah dalam memanipulasi dengan pijit, ini bisa berakibat lebih fatal. Kalau yang terjepitnya tadi ringan, bisa jadi bertambah berat. Kalau tulang yang tadi masih posisinya dengan pijit yang kuat, barangkali bisa bergeser. Itu yang dikhawatirkan ya. Karena enak banget tuh kalau udah saraf kejepit terus pencet gitu rasanya. Nah itu bagus tuh. Enak. Itu kalau itu bukan saraf kejepit ya dok, itu pegel ya dok. Itu di otot barangkali. Beda ya bukannya. Nah coba nih masyarakat perlu tahu. Coba Kak Indra sini dulu lihat punggungnya. Ini masyarakat banyak pertanyaan nih dok, bagian tubuh mana saja yang rawan terjadi saraf terjepit? Nah coba mungkin boleh dikasih lihat dok. Sekitar 80% itu daerah punggung bagian bawah. Daerah bagian bawah. Oke. Karena itu bebannya paling banyak ya? Paling banyak. Ini beban tubuh kita bertumpu di sini paling banyak. Beban hidup dok, kalau di sini dok juga? Beban hidup sepertinya di bahu Kak Indra. Beban hidup di bahu. Dan di kepala. Kemudian di leher. Leher kenapa? Karena bagian yang bergerak banyak. Leher kita bergerak kiri kanan gitu. Kalau tangan nggak ada saraf gitu dok ya atau gimana dok? Saraf yang di lengan ini kan berasal dari leher ini. Oh baik dok. Baik dok, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat berguna sekali untuk masyarakat pastinya ya. Dok. Untuk saya juga ini karena kemarin habis sering urut juga gitu kan dan pegel-pegel juga itu belakangnya takutnya kan nanti hati-hati ya. Bener bisa kenapa-kenapa gitu. Oke, nah sesaat lagi nih Kak Indra kita akan mengundang masyarakat untuk berkonsultasi langsung dengan Profesor Ari Fahria. Baik, wah seru banget ini ya. Seru banget bisa semua penyakit boleh silakan telepon ke nomor telepon kita sekarang juga. Baik, nanti kita konsultasi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih.